Alawi atau klan Habaib dari Yaman, selain mereka ini tentang nasabnya yang kontroversi, mereka ini juga sangat mengkhawatirkan untuk bangsa Indonesia. Jadi kalau yang ramai beredar selama ini mungkin hanya soal nasab Alawi yang tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Tapi ternyata selain daripada itu, apa yang mereka lakukan ada arah atau ada tujuan atau ada indikasi ingin menguasai bangsa ini. Sebagaimana yang ada dalam video ini. Ini ada seorang Habib yang menceritakan panjang lebar tentang Indonesia, bahkan mengklaim bahwa tokoh-tokoh pahlawan adalah dari kalangan Ba'alawi. Berikut videonya. Indonesia tanah air beta, bukan tanah air Oeh. Ya. Bukan tanah air asing, bukan tanah air asing. Indonesia ini tanah air beta, tanah air kita semua. Dan Indonesia ini dikasih kekayaan yang begitu besar. Kenapa? Umat Islamnya terbesar di muka bumi. Maka Allah kasih kekayaan yang paling... Jadi dari awal kelihatan memuja atau istilahnya itu menghargai yang namanya Indonesia. Memberikan pujian terhadap negara Indonesia. Awalnya seperti itu. Dari awal itu kelihatan sangat menarik, sangat bagus, dan sangat membuat orang simpati. Banyak supaya bisa berkembang umat Islam di negeri ini. Karena kekayaannya banyak, maka penjajah-penjajah datang ke sini. Ya, ini masih betul. Mengambil kekayaan. Sampai di sini masih betul. Karena kekayaan Indonesia itu banyak, makanya datang penjajah-penjajah dari luar ke Indonesia untuk merampas kekayaan yang ada di Indonesia tersebut. Dan kala itu, ketika penjajah-penjajah itu datang di Nusantara, Indonesia adalah sebuah wilayah atau sebuah negara yang sudah sangat terkenal luas di seluruh penjuru dunia. Kita dan melihat umat Islamnya besar di sini, mau dipindahkan agamanya. Padahal ini negeri pusaka, negerinya para wali, dari mulai Sabang sampai Merauke. Sebentar ya, diulang ya. Dari mulai Sabang sampai Merauke. Dari mulai Aceh, kita kenal Cut Nyadin, seorang Syarifah. Nah, Syarifah ini. Tengku Umar, seorang Habib. Tengku Umar ya? Ini. Tengku Umar seorang Habib. Ini dasarnya dari mana? Dia mengatakan bahwa Tengku Umar itu adalah bagian dari Ba'alawi. Tengku Umar itu adalah asli orang Nusantara. Jadi beliau ini bukanlah klan Ba'alawi atau para pendatang dari Yaman. Banyak dari sana. Belum lagi sampai di Palembang, sampai di Medan, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin. Turun lagi di Aceh, Sultan Hasanuddin. Habib, putra dari Syarif. Semua dianggap Habib, pahlawan-pahlawan nasional yang kelihatannya itu memiliki popularitas dan memiliki power yang luar biasa. Itu diklaim bahwa mereka ini adalah Habib atau bahwa mereka ini adalah keturunan imigran dari Yaman. Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Turun lagi terus sampai Indonesia. Sampai akhir. Semuanya yang memerdekakan ini adalah umat Islam. Karena semua yang memerdekakan ini adalah umat Islam. Ini juga harus diklarifikasi. Karena fakta di lapangan, yang namanya pejuang kemerdekaan, tidak semuanya itu umat Islam. Ada tokoh-tokoh dari agama non-Islam. Jadi intinya Indonesia ini adalah sebuah negara yang didirikan atau dulunya itu dimerdekakan ketika masa penjajahan itu oleh masyarakat yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Mayoritas memang Islam, tapi agama-agama yang lain juga turut serta mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini. Sehingga kalau di sini diklaim bahwa yang memerdekakan Indonesia hanyalah umat Islam saja, ya itu tidak benar. Enggak mungkin lah yang lain ikut. Karena mereka jadi anak emas. Bagaimana berhadapan dengan satu agama? Enggak mungkin. Nah, oleh karena itu, jaga ini warisan. Jangan sampai ini hilang. Ya, jaga warisan, dan kalian semua anak-anak punya tanggung jawab. Walaupun tadi siang Habib sudah katakan. Ya, ini ya.
Walaupun tadi siang Habib sudah katakan, artinya dia yang menyampaikan ini adalah seorang Habib. Kemudian dalam ceramahnya tadi, tokoh-tokoh pahlawan nasional diklaim seolah-olah bagian dari kelompok mereka. Kelihatan banget cara pengklaiman bahwa mereka ini seolah-olah memiliki jasa dan peran besar di Indonesia. Ya, sudah katakan bahwa generasi kita hari ini adalah generasi yang sangat menyedihkan. Generasi yang sangat menyedihkan. Generasi yang sangat menyedihkan. Kenapa? Kalian belum apa-apa sudah mengalami situasi dan kondisi negara yang amburadul, acak-acakan, COVID dan lain sebagainya. Sebenarnya yang menyedihkan itu bukan karena hal tersebut ya, tapi menyedihkannya itu adalah karena kenapa ada suatu klan atau kelompok yang nyata-nyata dulu itu adalah keturunan imigran dari Yaman. Kemudian kok sekarang malah seolah-olah mereka ini adalah pemilik bangsa ini, seolah-olah leluhur mereka berjuang membela bangsa ini dan memerdekakan bangsa ini. Padahal mereka ini keturunan imigran dari Yaman, yakni para Ba'alawi ini, sebenarnya mereka itu dulunya itu datang di Nusantara hanyalah menjadi buruhnya Hindia Belanda. Mereka dulu itu hanya mencari uang untuk bekerja di Nusantara. Jadi mereka ini bukanlah pejuang kemerdekaan. Tapi kenapa semua sekarang diklaim menjadi miliknya Ba'alawi dari Yaman? Akhirnya membuat negeri ini hampir aja hancur. Hampir aja. Yang kaya tambah kaya. Yang miskin hancur-hancuran. Kalau bisa dihancurin sekalian. Ya, ini doktrin seperti ini ya. Bensin dinaikin, tambah mahal. Pajak dinaikin, listrik dinaikin. Itu semua dinaikin buat apa? Buat bayar utang. Yang ngutang dia, yang bayar kita. Pinter caranya, kita yang disuruh bayar utang. Jadi ya seperti itulah apa yang dilakukan oleh klan Ba'alawi atau Habaib itu memang seolah-olah sangat menguasai tentang Indonesia. Seolah-olah itu sangat tahu tentang kondisi sebenarnya yang terjadi di Indonesia. Padahal ini adalah sebuah info yang entah dari mana dia mendapatkannya. Karena kalau soal perekonomian negara, otomatis yang lebih tahu secara detail itu adalah aparatur negara, bukan klan Ba'alawi ini. Tapi kenapa dia sering menyatakan bahwa seolah-olah mengetahui seluk-beluk negara punya hutang sekian dan lain sebagainya. Itu info dari mana kayak gitu? Nah, utang kita udah hampir 7.000 triliun. Nah, 7.000 triliun ini dari mana data ini? 7.000 triliun ngidupin rakyat Indonesia ini tiap tahun itu 2.500 triliun. Sekarang utang kita 7.000 triliun. 7.000 triliun. Naik terus. Padahal kita sebagai umat Islam udah diwanti-wanti sama Nabi. Ya, orang yang punya utang itu orang yang paling sial hidupnya. Betul apa betul? Saking sial hidupnya orang yang punya utang, itu kalau dia mati, Nabi nggak mau sholatin dia. Ya, ini udah keterlaluan kayak punya ini. utang apa kagak nih orang? Kalau dia punya utang belum dibayar, enggak, saya nggak mau sholatin. Saking sialnya itu. Nah, ini gimana kalau negara yang begini besar punya utang? Lalu yang mau bayar siapa? Akhirnya kita kebawa sialnya. Jadi intinya secara garis besar ya seperti sebagaimana umumnya para habaib. Dari awal itu kelihatan simpati dengan Indonesia. Dari awal itu seolah mereka ini berperan penting di Indonesia. Namun belakangan, sebagaimana yang lainnya, adalah menunjukkan narasi-narasi bahwa mereka ini tidak sejalan atau tidak sependapat dengan apa yang terjadi di Indonesia ini. Kata singkatnya atau ringkasnya, mereka ini tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah. Dan ini juga bisa diartikan bahwa mereka ini memang menjadi oposisi yang sangat membahayakan. Karena itu tadi, kalau kita lihat apapun kebijakan dari pemerintah, apapun yang dilakukan oleh pemerintah, bagi mereka seolah-olah semua itu salah. Dari sini adalah semacam penggiringan opini agar orang Indonesia, orang Nusantara, tidak lagi mempercayai pemerintahan Republik Indonesia. Tidak lagi mempercayai dan mematuhi pemimpin negara. Kemudian diharapkan agar rakyat Indonesia lebih mempercayai omongannya Habib-Habib seperti ini.
Dan nanti kedepannya adalah mungkin tujuannya adalah jika sudah mempercayai omongan Habib-Habib seperti ini, ya akhirnya kalau Habib ini mau menguasai bangsa ini dengan cara mereka, dengan mengaku sebagai cucu Nabi dan lain sebagainya, ya diharapkan umat Islam di Indonesia itu akan percaya begitu saja. Akhirnya ketika Habib-Habib semacam ini menganjurkan kepada umat muslim misalnya untuk mengkudeta pemimpin yang sah, ya kalau orang yang nalar dan pemikirannya masih dangkal mungkin masih bisa mengikuti hal seperti ini. Dan seperti dari awal tadi kan sudah kelihatan, di awal menunjukkan rasa simpati dan menunjukkan seolah-olah memiliki bangsa ini, dan menunjukkan seolah-olah leluhur mereka berperan penting dalam membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Kemudian juga memberikan gambaran bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya raya, yang makmur, yang subur, sehingga menyebabkan negara-negara asing datang ke Nusantara untuk berusaha menguasainya. Tapi belakangan memberikan info-info yang sebenarnya kevalitannya itu perlu dipertanyakan. Misalnya soal hutang negara 7.000 triliun dan lain sebagainya. Yang intinya itu adalah menciptakan rasa ketidakpercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemimpin negara ini, rasa ketidaknyamanan rakyat Indonesia terhadap pemimpin bangsa ini, dan lain sebagainya. Ya tujuannya itu tadi, agar lebih mudah bagi mereka para Ba'alawi untuk menguasai masyarakat yang seperti itu tadi, yang nanti tujuannya adalah bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan untuk menyerang pemerintahan yang sah. Dan disinilah berbahayanya. Jadi soal klan Ba'alawi atau Habib dari Yaman, berbahaya itu bukan cuma karena mereka itu mengaku sebagai cucu Nabi, tapi juga berbahayanya itu adalah karena mereka ini ada indikasi ingin menguasai bangsa ini, ingin menguasai negeri ini dengan cara mereka. Tapi hal itu tentu saja tidak akan bisa terjadi jika masyarakat di Indonesia, masyarakat di Nusantara sudah tidak lagi menganggap bahwa Habaib adalah keturunan Kanjeng Nabi. Oleh karena itu saya usul pada Bapak Prabowo supaya ini diatasi, jangan dibiarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.